Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang mata kuliah Sosiologi Dakwah dengan materi pembahasan yaitu ada 3. Yang pertama, karakteristik budaya masyarakat pedesaan. Kemudian yang kedua ada semarak dakwah di pedesaan. Kemudian yang ketiga yaitu pendekatan dakwah secara tradisional. Baik, langsung saja kita ke materi pertama yaitu karakteristik budaya masyarakat pedesaan. Jadi masyarakat pedesaan itu memiliki karakteristik budaya seperti solidaritas yang sangat kuat. Kemudian gotong royong merupakan hal yang sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat pedesaan. Jadi masyarakat pedesaan juga bersifat homogenitas. Masyarakat bersifat homogenitas itu lebih ke kesamaan pencaharian serta kesamaan tradisi. Jadi masyarakat di pedesaan itu lebih cenderung memiliki kesamaan pencaharian, yaitu biasanya sebagai petani atau kalau masyarakat pedesaan di pesisir biasanya sebagai nelayan, seperti itu. Kemudian masyarakat pedesaan itu memiliki tingkat kepatuhan yang sangat tinggi terhadap adat istiadat. Jadi mereka itu terkadang lebih patuh terhadap adat istiadat daripada patuh terhadap pemerintah yang resmi begitu. Jadi dalam kehidupan masyarakat desa itu lebih cenderung mendengarkan apa yang disampaikan oleh tokoh atau pemimpin adat atau tokoh agama yang ada di desanya daripada apa yang disampaikan oleh pemerintah resmi. Kemudian saya di sini menambahkan karakteristik masyarakat berdasarkan ciri-ciri sosiologis dan juga ciri-ciri administratif. Jadi ciri-ciri sosiologis wilayah penduduk pedesaan itu yang pertama ada Gemeinschaft atau paguyuban. Jadi interaksi antara warga itu sangat dekat atau bersifat kekeluargaan. Dan semangat gotong royong itu menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Jadi masyarakat pedesaan itu lebih mengutamakan gotong royong, yang dimana yang disebut guyub rukun. Jadi masyarakat pedesaan itu tidak bisa hidup sendiri-sendiri atau individualisme itu nggak bisa. Jadi masyarakat pedesaan itu lebih ke gotong royong. Solidaritasnya juga sangat tinggi. Kemudian yang kedua itu homogenitas. Seperti yang saya jelaskan tadi, walaupun zaman itu semakin maju, penduduk pedesaan itu biasanya memiliki kesamaan dalam jenis pekerjaan, nilai-nilai budaya dan juga tradisi. Kemudian yang ketiga itu kedekatan dengan alam. Jadi kegiatan ekonomi dan kegiatan sosial di pedesaan itu sangat bergantung pada sumber daya alam di sekitarnya. Karena kan masyarakat pedesaan itu masih sangat dekat sekali ya dengan pegunungan atau lahan-lahan yang bisa dibuat kegiatan ekonomi. Contohnya ya seperti pertanian, itu kayak perkebunan. Itu kan bisa dijadikan kegiatan ekonomi. Kemudian yang ketiga itu ada kontrol sosial yang kuat. Jadi di sini kontrol sosial masyarakat itu lebih cenderung ke menggunakan aturan tradisi. Jadi aturan tradisi itu memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketertiban. Jadi seringkali aturan tradisi itu lebih efektif dibandingkan dengan undang-undang yang resmi yang sudah diresmikan pemerintah begitu. Kemudian ada ciri-ciri administratifnya. Yang ciri-ciri administratif itu ada 3, yaitu wilayah. Wilayah itu ya pedesaannya itu tempat di mana penduduk desanya bertempat tinggal. Kemudian yang kedua itu penduduk. Penduduk itu ya masyarakat yang ada di situ. Kemudian pemerintahan. Jadi pemerintahan desa itu tetap ada. Di pedesaan itu pemerintahannya tetap ada, tapi itu tadi seringkali lebih digugu adat atau tokoh adat daripada pemerintahannya begitu. Baik, yang kedua yaitu semarak dakwah di pedesaan. Jadi semarak dakwah di pedesaan itu bisa dilakukan dengan berbagai cara, yaitu mengkolaborasikan dakwah dengan tradisi atau budaya lokal.
Contohnya itu seperti yang dilakukan oleh Gus Ulin Nuha, yang dimana beliau itu juga seorang dalang yang menyelipi dakwah di setiap lakon wayangnya. Jadi kesempatan untuk diterimanya sebuah dakwah itu lebih mudah gitu, karena dikolaborasikan dengan budaya yang pastinya sudah digemari oleh masyarakat. Kemudian yang kedua itu dakwah juga dapat dilakukan pada saat kegiatan sosial. Contohnya mengadakan pengajian ketika ada kegiatan 17 Agustus seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk saat ini beberapa itu sudah menggunakan media online. Namun kalau di pedesaan atau lebih ke tradisional, media online itu justru kurang efektif, karena kebanyakan yang menggunakan media online itu kan yang masih muda-muda gitu ya. Untuk yang sepuh-sepuh, yang tua-tua itu tidak tersampaikan, dakwahnya tidak tersampaikan kepada beliau. Kemudian selanjutnya itu dakwah di pedesaan itu cenderung menggunakan pendekatan yang sopan, jujur, dan tidak bersifat menghasut. Jadi contohnya tidak bersifat menghasut itu ketika seorang dai atau penceramahnya ini tuh seorang Nahdlatul Ulama. Lalu masyarakat yang menjadi mat'u atau audiensnya itu seorang Muhammadiyah. Nah, ketika dai atau penceramah ini secara tidak langsung itu menghasut, seperti masyarakat yang Muhammadiyah ini seakan diajak untuk masuk ke dalam Nahdlatul Ulama, maka masyarakat yang menjadi mat'u ini justru nanti akan menjadi sebuah kegaduhan. Kemudian selanjutnya dakwah itu juga dapat dilakukan dengan cara bilhal atau tindakan nyata atau keteladanan yang bisa dicontoh oleh masyarakat. Contohnya itu seperti menyantuni masyarakat miskin, anak yatim piatu, seperti itu. Kemudian selanjutnya dakwah di pedesaan itu juga dapat dilakukan dengan cara pengajian tradisional. Contohnya seperti tahlilan, yasinan, atau majelis taklim. Jadi pengajian tradisional itu bukan hanya sebagai media dakwah, namun juga dapat juga sebagai wadah silaturahmi antar warga. Baik Mbak Lia, terima kasih atas waktunya. Yang ketiga yakni adalah pendekatan dakwah tradisional. Nah, pendekatan dakwah tradisional di Indonesia biasanya menekankan metode budaya, di mana penggabungan unsur budaya dan cara bersifat pribadi dengan lemah lembut. Cara ini bertujuan untuk menggabungkan ajaran agama Islam ke dalam adat daerah tanpa memaksakan pergeseran yang signifikan, seringkali lewat seni, pendidikan pesantren, dan pernikahan. Bahasanya kita ketahui dulu Islam masuk ke Indonesia itu salah satu caranya dengan cara melalui seni, yakni dari seni perwayangan, yang dimana itu adalah kajian dakwah yang dibawa oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, di mana dalam seni tersebut cerita dalam perwayangan itu seringkali menggunakan cerita-cerita yang disalurkan dengan ajaran keislaman gitu. Nah, kemudian lanjut ada pendekatan dakwah tradisional, yaitu pendekatan budaya. Dakwah memanfaatkan seni dan budaya sebagai sarana. Contohnya yang dilakukan oleh Wali Songo melalui wayang kulit. Nah, yang saya bahas tadi, elemen-elemen Islam dapat dimasukkan ke dalam pertunjukan tradisional sehingga dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat. Karena pada zaman dahulu budaya lebih terlekatnya itu budaya Hindu-Buddha. Jadi di dalam cerita perwayangan yang di situ mengandung kisah Hindu-Buddha tersebut ada secuil-cuil selipan tentang agama Islam di situ, yang dimana itu dipakai oleh Kanjeng Sunan Kalijaga untuk menyebarkan dakwah pada saat itu. Nah, kemudian yang kedua yakni ada akulturasi budaya, mengadaptasi prinsip-prinsip Islam dengan kebiasaan lokal bukan untuk menghilangkannya, tetapi memberikan nuansa baru, yakni islamisasi budaya. Nah, melihat dari akulturasi budaya tersebut, menghadapi prinsip-prinsip Islam dengan kebiasaan lokal. Nah,
Jadinya masyarakat di pedesaan itu lebih suka pada ketika apa yang menjadi kultur mereka itu tidak hilang, tetapi ditambahkan dengan prinsip-prinsip Islam itu dimasukkan ke dalam kultur-kultur budaya di masyarakat. Nah, baik. Kemudian metode penyebaran agama dengan kebijaksanaan dan nasihat baik metode penyebaran agama dengan kebijaksanaan dan nasihat baik, menyampaikan pesan agama dengan cara yang bijak, lembut, dan memberikan saran positif tanpa tindak kekerasan. Bahwasanya kita ketahui sendiri bahwasanya dulu pada waktu Islam baru pertama kali ada itu, entah itu cara dari Nabi Muhammad yang kita kenal sebagai orang yang paling sabar seantero dunia ini, itu mengenalkan bahwasanya Islam itu caranya itu dengan cara yang paling lembut, tidak ada cara dengan kekerasan. Entah maupun kita baru masuk ataupun entah itu sudah berada dalam golongan Islam, itu lebih terkenal dengan kebijaksanaannya dan nasihat-nasihat yang baik gitu. Kemudian jalur belajar di pesantren. Nah, ini biasanya lebih terkenal di masyarakat pedesaan, yakni setelah anaknya lulus SD biasanya kayak gitu, mereka itu lebih condong menyerahkan anaknya itu ke pesantren, memondokkan anak itu agar kelak dia bisa mempelajari kebiasaan-kebiasaan yang ada di pondok pesantren dan bisa membawanya ke masyarakat yang ada di rumah gitu. Nah, maka dari itu jalur belajar di pesantren. Kebiasaan belajar kitab kuning di pesantren tradisional menjadi inti penyebaran nilai-nilai Islam, di mana para guru ataupun kiai berperan sebagai tokoh utama dalam masyarakat. Nah, ketika otomatis santri itu belajar di situ otomatis mereka akan mempunyai sanad, yang dimana sanad itu berhubungan langsung dengan gurunya dengan gurunya yang di atas lagi, maupun gurunya di atas lagi, sampailah ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW begitu. Nah, jadi untuk kesimpulan, pada dasarnya dakwah di pedesaan adalah dakwah yang dilakukan dengan toleransi tinggi, sebab di pedesaan masih memegang erat tradisi, adat serta budaya yang tidak dapat ditinggalkan begitu saja. Ketika seorang dai menyampaikan ajaran agama Islam di pedesaan, hendaknya melakukan dengan hati-hati serta dengan kesopanan terhadap budaya lokal agar tidak menimbulkan kegaduhan pada masyarakat pedesaan tersebut, serta kesempatan tersampaikannya sebuah ajaran agama dengan mudah dalam diri masyarakat dengan mengkolaborasikan ajaran agama Islam dengan budaya serta pengajian-pengajian tradisional yang kemungkinan masyarakat dengan senang hati menerima dakwah. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 4. Apakah ada yang ingin ditanyakan, wahai saudara-saudara sekalian?